Wacana mengutak-atik revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, UMD 3, mengemuka demi memperebutkan kursi Ketua DPR hingga membuat PDIP bersuara, merujuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, UMD 3. Kursi Ketua DPR otomatis diduduki oleh partai politik peraih kursi terbanyak hasil Pileg 2024, yakni PDIP. Namun kini muncul wacana merevisi UMD 3 demi kursi Ketua DPR. Yang krusial, munculnya isu revisi UMD 3 membuat PDIP berang, hingga mengingatkan Partai Golkar untuk tidak menjegal kursi Ketua DPR. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya memiliki batas kesabaran menyikapi dinamika politik terkait perebutan kursi Ketua DPR RI merujuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, UMD 3. Kursi Ketua DPR otomatis diduduki oleh partai politik peraih kursi terbanyak hasil Pileg 2024. Jadi yang pertama, kita ini kan membangun kultur politik yang baik, yang berdasarkan norma-norma hukum, supremasi hukum. Jadi dari Golkar itu mungkin melihat, kalau Pak Jokowi saja itu bisa merubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh presiden, ternyata terbukti melalui hubungan kekeluargaan, maka jangan-jangan bisa. Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang itu dirubah yang terkait dengan pemilu dan hasil pemilu setelah pemilu berlangsung. Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu kekuasaan. Apakah tidak belajar dari dulu ketika 2014? Seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu one electoral process yang juga direpresentasikan di DPR. Ketika ada ambisi kekuasaan untuk merubah-rubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan sulut sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara, 2 kali persoalan. Ketika itu diambil, terjadi karma pala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti Undang-Undang MD 3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ya ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu. Ya.